Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang produksi CIT, pasokan CIT, dan kinerja dalam menyelidiki efek moderasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosyihotul Latifah, NIM 94, dan teman saya Farida Astuti, NIM 107. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pada tahun-tahun terakhir, intensifikasi global dan krisis yang mempengaruhi perusahaan di banyak sektor telah memaksa perusahaan untuk mengeksplorasi semua yang tersedia. Peluang untuk mengurangi biaya mereka tanpa mengurangi kepuasan pelanggan. Sebagai akibatnya, baru-baru ini ada perhatian terhadap lean manufaktur dan khususnya praktik just-in-time atau JIT yang biasanya dianggap lebih sebagai alat yang ampuh untuk mengurangi limbah dan inefisiensi. Di dalam memproduksi, JIT mengacu pada adopsi praktik yang bertujuan mengatur kembali lantai toko dan perampingan aliran produksi dalam pabrik produksi. Kekhawatiran pasukan CIT menerima dari pemasok sering pengiriman lot kecil sesuai dengan logika tarikan. CIT telah didefinisikan sebagai manajerial atau manufaktur filsafat, sementara yang lain lebih mengoperasionalkannya dalam hal praktik dan teknik. Yang keduanya menerapkan dan mendukung filosofi lean. Beberapa praktik produksi CIT yang umum termasuk pengaturan waktu reduksi, ukuran lot kecil, kepatuhan jadwal harian, sistem tarikan berbasis Kanban, tata letak sel berbentuk U, dan kotak Heijunka. Selanjutnya adalah hipotesis. Tetapi kita sebelum masuk ke hipotesis, CIT memiliki tujuan utama, yang biasanya ditunjukkan dalam pengurangan terus-menerus dan pada akhirnya menghilangkan semua bentuk limbah. Mackelprank dan Nair menunjukkan bahwa hubungan positif antara produksi CIT dan efisiensi juga kinerja persalinan umumnya berlaku pada studi empiris yang berbeda. Karena itu, kita dapat beranggapan bahwa penerapan praktik CIT akan memiliki dampak positif, berdampak pada kinerja operasional. Yang selanjutnya, kita dapat beranggapan bahwa penerapan praktik CIT akan memiliki dampak positif, berdampak pada kinerja operasional. Ada 6 hipotesis. Yang pertama, produksi secara positif terkait dengan kerja efisiensi. Hipotesis yang kedua, produksi CIT secara positif terkait dengan kinerja pengiriman. Di sini, beberapa penulis setuju bahwa penerapan CIT pada antarmuka dapat berkontribusi signifikan untuk merampingkan proses perencanaan produksi. Hipotesis yang ketiga, CIT berhubungan positif dengan kinerja efisiensi. Hipotesis yang keempat, pasokan CIT secara positif terkait dengan kinerja pengiriman. Hipotesis yang kelima, pasokan CIT secara positif memoderasi hubungan antara produksi CIT dan kinerja efisiensi. Dan selanjutnya, hipotesis yang keenam, pasokan CIT secara positif memoderasi hubungan antara produksi CIT dan kinerja pengiriman. Metode yang digunakan ada 3. Yang pertama dengan menggunakan sampel, di mana hipotesis telah diuji menggunakan data dari putaran ketiga High Project Performance Manufacturing atau HPM, di mana data dikumpulkan oleh internasional tim peneliti yang bekerja di berbagai universitas. Mereka termasuk tanggapan dari pabrik yang beroperasi di bidang mekanik, elektronik, dan transportasi. Selanjutnya, metode yang kedua dengan survei kuesioner, di mana setiap pabrik menerima sejumlah kuesioner yang ditargetkan pada responden yang informasi terbaik tentang topik kuesioner spesifik. Selanjutnya, yang ketiga dengan metode pengukuran. Yang selanjutnya, implikasi teoritis. Yang pertama, bahwa praktik CIT secara positif mempengaruhi efisiensi dan kinerja pengiriman, atau diadakan hipotesis 1 dan hipotesis 2 yang tadi dibahas. Sebaliknya, temuan tersebut tidak mendukung hipotesis 3 dan hipotesis 4. Sejak pasokan CIT
praktik tidak memiliki efek positif yang signifikan terhadap efisiensi dan pengiriman. Selanjutnya yang kedua, implementasi pasokan JIT positif memodernisasi hubungan antara produksi dan pengiriman JIT atau didukung oleh hipotesis 6. Dan dengan demikian, perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja pengiriman mereka dengan memanfaatkan JIT Sub dan JIT Pro. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bukan hanya apakah JIT, praktik produksi dan pasokan JIT mempengaruhi efisiensi dan pengiriman secara positif kinerja, tetapi juga apakah interaksi mereka akan menghasilkan manfaat kinerja yang lebih besar. Dan hasil yang ditemukan dalam jurnal ini menyoroti bahwa praktik produksi JIT secara positif mempengaruhi keduanya, yaitu efisiensi dan pengiriman. Sebaliknya, penerapan praktik pasokan JIT positif memoderasi hubungan antara produksi dan pengiriman JIT, sedangkan tidak ada efek memoderasi hubungan antara produksi dan pengiriman JIT. Tidak ada efek moderasi yang signifikan ketika mempertimbangkan dampak pada efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.